Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di puncak. Dan rasanya kayak naik Gunung Andong aja. Iya. Sebentar aja. Sebentar. Gunung Andong itu 1.800. 400 Ini 2.590. Jadi bedanya sekitar sekian lah. 900 ya. 900 meter. Enggak nyampe ya. Sekitar 900 meteran. Ketinggiannya bedanya dengan Gunung Andong. Tapi mungkin karena antara base camp dengan puncaknya jaraknya nggak begitu jauh, jadi pendakian dari base camp ke puncak tuh dekat ya, dekat banget sih. Jadi, kayaknya lebih lama Gunung Andong berasanya ya, karena base campnya itu Gunung Andong lebih jauh posisinya ke arah puncak. Jadi teman-teman yang ingin naik Gunung Prau, kalau sekedar tektokan cepet banget sih ya. Jadi ini boleh jadi alternatif Via lah. Dieng. Via Dieng. Jadi Gunung Prau, Gunung Andong itu buat latihan untuk Pemula. ya pemula kayak kami itu cukup inilah eligible ya, cukup layak dicoba dan ringan sebenarnya. Saya tidak menduga juga karena saya cuma membaca ketinggiannya lumayan jauh, beda jauh dengan Gunung Andong. Saya rasa ini agak lebih challenging, tapi ternyata nggak, malah cepat sampainya. Tapi ala kulihal senang ya. Ini puncak Prau ini kalau untuk area campnya sejujurnya secara view ini jauh lebih bagus dari gunung yang pernah kita daki ya, kayak gunung apa sih? Selamat ya, Selamat apa Sumbing ini lebih Luas. terbuka, banyak area datarnya dan vegetasinya vegetasi sabana ya, tanaman-tanaman perdu, rumput kayak bukit Teletabis lah. Jadi bagi pemula-pemula ingin mulai mendaki, menikmati keindahan di atas puncak Prau, Andong boleh dicoba. Kalau Asmi udah pernah ya, Asmi udah pernah kesini, Amisa udah pernah kesini. Kita nih berempat, berarti saya, istri, Kazuki dari Jepang, dan Mes Reva anak. Belum. Oh, iya belum berempat belum tuh. Belum. Mirsa belum. Bro belum. Memalukan. Bukan udah pernah sama Pak Bin? Belum. Oke, ternyata hanya Mas Asmi yang udah pernah ya. Dan karena kita mendaki gunung itu bukan gagah-gagahan ya, mendaki gunung itu memang untuk menikmati. Penyesalan kita hari ini tuh sebenarnya karena kita pertama nih nggak bawa tikar. Bawa sih matras. Nah, cuma satu. Kedua nggak bawa tenda. Ketiga nggak bawa peralatan masak. Kan emang nggak ngecamp. Jadi sarannya kalaupun mau tektokan tetap aja bawa tikar, bawa tenda. Paling nggak kalau pengen leha-leha ya, pengen tiduran di atas puncak ini cocok. Menurut saya cocok. Jadi sayang gitu kalau udah sampai puncak kita nggak bisa menikmati beberapa saat keadaan di atas puncak ini. Tadi kita ukur temperatur ada di 16 derajat ya, 16 derajat Celcius. Itu cukup nyaman ya. Jadi saya aja nggak perlu pakai jaket, jadi cukup nyaman, sama seperti kita di rumah gitu kalau kita berada di suhu ruangan dengan AC ya. Cuman bedanya tadi anak saya nanya kenapa kalau di rumah suka matiin AC gitu, itu suhunya dinaikkan gitu. Beda gitu. Kenapa kalau di rumah selimutan gitu di kamar, beda. Ini beda. Ini dinginnya dingin alami. Jadi secara dampak ke badan ke kita beda. Jadi sedingin-dinginnya di ruangan kamar karena AC itu beda ininya ya, suasananya. Monggo. Semangat turun. Naik, Pak. Oh, naik ini. Oh, naik sedikit sana turun ya. Oke. Begitulah kenikmatan kita mendaki. Jadi kita agak bersusah payah sedikit selama proses pendakian. Tapi sampainya di puncak ya kita harusnya menikmati sih. Menikmati dan menenangkan pikiran, memandang alam terbuka, udara sejuk. Kalau kata guru spiritual saya, Satguru,
salah satu cara untuk mendetoksifikasi pikiran, perasaan, energi itu memang harus banyak-banyak pergi ke alam. Nah, jadi biar menyeimbangkan, karena kita terlalu banyak di kota itu berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan manusia, dan setiap kali berhubungan dengan manusia itu pasti kita banyak godaan-godaan yang negatif ya. Positif juga banyak, tapi banyak juga godaan-godaan negatif. Entah kita berselisih paham, entah kita melihat orang lalu punya prasangka yang buruk gitu ya. Kita melihat orang lewat aja, misalnya penampilannya menurut kita nggak sesuai dengan selera kita, kita mungkin nggak ngomong, tapi dalam batin kita, begitu amat sih penampilannya. Nah, itu kita ketika kita bergaul dengan manusia, apalagi kita melihat tingkah pola manusia yang beraneka ragam di jalanan. Kita lihat ya, selama libur lebaran itu orang prosesi mudik, kita banyak sekali melihat di media sosial, itu juga racun gitu. Jadi orang berlebaran tapi di jalan ugal-ugalan ya, saling salib, yang akhirnya juga ya saling berkelahi, bertengkar. Nah, itu kita lingkungan dengan manusia. Tetapi begitu kita balik ke alam, ya kita melihat banyak ketakjuban ciptaan Allah. Jadi baiknya kita menikmati banyak pergi ke alam supaya energi kita, pikiran kita, perasaan kita itu dinormalkan gitu, dibersihkan gitu. Seperti bersihnya anak-anak bayi ya, bayi balita yang lahir ke dunia ini bersih. Bapak ibunya aja yang mengotorinya gitu, untuk awalnya. Karena bapak ibunya itulah yang membawa ke lingkungan mana gitu. Begitu. Jadi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tuh, karena ada anak pesantren langsung dikoreksi. Tuh bagusnya kita anaknya sekolah pesantren begitu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah,